Tes konfrontasi adalah salah satu pemeriksaan untuk menilai lapang pandang. Syarat pemeriksaan tes konfrontasi yaitu pemeriksa dianggap memiliki lapang pandang yang normal. Pemeriksaan dilakukan di ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Pemeriksa dan pasien duduk berhadapan dengan jarak antara pemeriksa dan pasien adalah 1 meter. Sebelum dilakukan pemeriksaan, dokter menjelaskan terlebih dahulu mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan dan meminta inform consent kepada pasien. Langkah-langkah pemeriksaan. Pasien diminta untuk menutup mata yang tidak diperiksa, kemudian diminta untuk memfiksasi penglihatan pada hidung pemeriksa. Meletakkan tangan pemeriksa di tengah-tengah antara pasien dan pemeriksa. Pemeriksa menunjukkan angka 1, 2, dan 5 menggunakan jari pada satu kuadran. Meminta pasien untuk menyebutkan angka tersebut, dan kemudian pemeriksaan akan dilakukan di seluruh kuadran dan dilakukan 2 kali pada masing-masing kuadran. Meletakkan tangan pemeriksa di tengah-tengah antara pasien dan pemeriksa. Pemeriksa menunjukkan kombinasi angka 1 dan 1, 1 dan 2, 2 dan 2 menggunakan jari pada 2 kuadran yang berlawanan secara bersamaan. Pasien diminta untuk menyebutkan jumlah dari angka tersebut. Kemudian pemeriksaan dilakukan di seluruh kuadran dan dilakukan 2 kali pada masing-masing kuadran. Meletakkan tangan pemeriksa di tengah-tengah antara pasien dan pemeriksa. Pemeriksa menggerakkan jari dari arah luar ke arah dalam pada masing-masing kuadran secara bergantian. Kemudian pasien diminta untuk menyebutkan atau memberikan tanda apabila pasien melihat jari pemeriksa. Meletakkan kedua tangan pemeriksa di tengah-tengah antara pasien dan pemeriksa dan di antara kuadran yang berlawanan dengan telapak tangan pemeriksa menghadap ke arah pasien. Meminta pasien untuk menyebutkan apakah terdapat satu tangan yang lebih gelap atau kurang jelas dibandingkan dengan tangan yang lainnya. Meletakkan 2 buah objek berwarna yang identik di tengah-tengah antara pasien dan pemeriksa dan di kuadran yang berlawanan. Meminta pasien untuk menyebutkan apakah terdapat warna objek yang lebih gelap atau pudar dibandingkan dengan objek yang lainnya. Apabila didapatkan defek lapang pandang pada bagian perifer dan berbentuk tunnel vision, maka kerusakan terletak di bagian perifer retina. Apabila didapatkan defek lapang pandang pada bagian sentral atau central scotoma, maka kerusakan terletak pada bagian makula. Apabila didapatkan defek lapang pandang di seluruh kuadran pada satu mata, maka kerusakan terletak pada nervus opticus bilateral. Apabila didapatkan defek lapang pandang hemianopsia bitemporal, maka kerusakan terletak pada chiasma opticus. Apabila didapatkan defek lapang pandang hemianopsia homonim, maka kerusakan terletak pada tractus opticus kontralateral. Apabila didapatkan defek lapang pandang quadranopsi inferior, maka kerusakan terletak pada radiculatio optik parietal kontralateral. Apabila didapatkan defek lapang pandang quadranopsia superior, maka kerusakan terletak pada radiculatio optik temporal kontralateral. Apabila didapatkan defek lapang pandang hemianopsia homonim dengan makular sparing, maka kerusakan terletak pada korteks visual kontralateral. Semoga video pemeriksaan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sejawat yang lainnya. Terima kasih.